Pernah nggak sih kamu lagi santai scroll HP, niatnya cuma lihat kucing lucu, 5 menit kemudian hidup kamu mendadak runtuh. Lihat orang seumuran udah punya rumah, lihat teman lama liburan ke luar negeri, lihat mantan, bahagia. Dan kamu cuma bisa mikir, loh kok hidup gue kayak tutorial yang kepencet skip ya? Padahal 5 menit sebelumnya kamu baik-baik aja. Ini bukan sihir. Ini namanya membandingkan diri tanpa izin dari hati sendiri. Padahal hidup itu nggak pernah janji semua orang sampai di waktu yang sama. Kita hidup di era paling canggih dalam sejarah manusia, tapi juga era paling rajin membandingkan diri. Dulu, kamu cuma bandingin hidupmu sama tetangga satu gang. Sekarang, kamu bandingin hidupmu sama satu dunia. Dari yang bangun tidur jam 4 pagi, sampai yang pamer kerja sambil ngopi di Bali. Dari yang posting pencapaian, sampai yang kelihatannya hidupnya adem ayem tanpa drama. Padahal, yang kamu lihat itu cuma potongan kecil, versi highlight, bukan keseluruhan cerita. Tapi otak kita, dengan polosnya, langsung bikin kesimpulan, hidup mereka lebih benar dari hidup gue. Sejak kecil, tanpa sadar, kita dilatih untuk hidup dalam mode perbandingan. Nilai kamu dibandingkan, prestasi kamu diukur, kecepatan kamu dinilai. Bahkan bahagia pun kadang terasa kayak lomba. Siapa yang lebih cepat sukses, lebih cepat nikah, lebih cepat mapan. Jarang ada yang duduk santai lalu bilang, gue pengen hidup sesuai ritme gue sendiri. Karena dari awal, ritme itu seperti sesuatu yang harus disamakan, bukan dirayakan. Masalahnya, ketika kamu terus membandingkan diri, kamu pelan-pelan kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu jadi sibuk mengejar versi hidup yang bahkan bukan kamu yang menciptakan. Standar bahagia kamu bukan lagi dari hatimu, tapi dari timeline orang lain. Dan di situ, capeknya bukan main. Kamu kerja keras, tapi rasanya kurang terus. Kamu sudah berusaha, tapi tetap merasa tertinggal. Padahal, bisa jadi kamu nggak tertinggal apa-apa. Kamu cuma lagi jalan di jalur yang berbeda. Ada ironi yang sering kejadian. Semakin sering kamu membandingkan diri, semakin kamu lupa bersyukur. Bukan karena kamu nggak tahu cara bersyukur, tapi karena fokusmu ke apa yang belum kamu punya, bukan ke apa yang sudah kamu jalani. Kamu lupa bahwa versi dirimu hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang versi dirimu yang dulu. Tapi karena mata kamu sibuk nengok ke samping, kamu nggak sempat menoleh ke belakang dan bilang, oh, ternyata gue sudah sejauh ini. Dan yang bikin tambah lucu, orang yang kamu bandingkan pun seringnya lagi membandingkan dirinya ke orang lain. Jadi semua orang capek, semua orang merasa kurang, dan semua orang pura-pura baik-baik saja. Ini kayak lomba lari di treadmill, semua lari, keringetan, ngos-ngosan, tapi tetap di tempat yang sama. Yang bergerak cuma kaki, bukan arah hidup. Membandingkan diri juga sering menyamar jadi motivasi palsu. Kamu bilang ke diri sendiri, biar termotivasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kamu jadi takut mulai, takut salah, takut gagal. Karena setiap langkahmu selalu diukur dengan pencapaian orang lain. Kalau belum sehebat mereka, kamu merasa langkahmu nggak valid. Padahal, setiap orang punya titik awal, punya bekal, punya luka, punya cerita yang nggak kelihatan di foto Instagram. Di titik ini, banyak orang mulai keras ke diri sendiri. Bicara dalam hati dengan nada yang nggak akan pernah mereka pakai ke temanmu. Kok gue lambat banget? Kok gue nggak sepintar mereka? Kok hidup gue gini doang? Padahal, kalau temanmu yang lagi di posisi itu, mungkin kamu akan bilang, santai, lo udah hebat sejauh ini. Tapi ke diri sendiri, kita sering jadi hakim paling kejam. Bab ini penting karena disinilah akar masalahnya. Selama kamu masih percaya bahwa nilai dirimu ditentukan oleh perbandingan, kamu akan terus kelelahan. Bukan karena hidupmu berat, tapi karena kamu terus memikul beban yang bukan milikmu. Beban ekspektasi sosial, beban standar orang lain, beban ilusi bahwa hidup seharusnya berjalan seperti hidup orang lain. Dan tanpa sadar, kamu jadi lupa satu hal sederhana tapi krusial. Hidup itu bukan kompetisi, hidup itu pengalaman, bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling jujur menjalani. Selama kamu masih membandingkan diri, kamu akan selalu merasa kurang, bahkan di saat hidupmu sebenarnya cukup. Bab pertama ini bukan untuk menyuruhmu langsung berhenti membandingkan diri, karena itu proses, bukan tombol on-off. Tapi setidaknya, di sini kamu mulai sadar satu hal. Rasa capek yang kamu rasakan mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu sedang berlari di lintasan yang bukan milikmu.
Dan menyadari itu saja, pelan-pelan sudah jadi langkah awal untuk bernapas lebih lega. Ada momen menarik yang biasanya terjadi ketika seseorang mulai berhenti membandingkan diri, walau baru sedikit. Hidup gak langsung berubah dramatis, gak tiba-tiba kaya, gak langsung tercerahkan kayak tokoh film. Tapi ada satu hal kecil yang mulai muncul. Napas terasa lebih lega, pikiran gak seketat biasanya. Kamu mulai jalan tanpa terus nengok kanan kiri buat ngecek, gue ketinggalan gak ya? Berhenti membandingkan diri itu bukan berarti kamu jadi orang yang gak punya ambisi. Justru sebaliknya, ambisimu jadi lebih jujur. Bukan lagi ambisi karena iri, tapi ambisi karena memang itu yang ingin kamu bangun. Kamu mulai bisa bedain mana keinginanmu, mana keinginan yang sebenarnya cuma hasil niru hidup orang lain. Dan ini penting, karena banyak orang capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena ngejar mimpi yang bukan miliknya. Saat kamu berhenti membandingkan diri, kamu mulai berdamai dengan kecepatanmu sendiri. Kamu nggak lagi maksa diri harus sampai sekarang juga. Kamu sadar, hidup itu bukan paket kilat. Ada yang jalannya lurus, ada yang muter dulu, ada yang berhenti lama karena harus nyembuhin luka. Dan semua jalur itu valid. Kamu nggak lagi ngerasa bersalah karena belum di titik tertentu. Kamu mulai paham, mungkin memang sekarang waktunya belajar, bukan panen. Lucunya, di fase ini, rasa iri mulai kehilangan taringnya. Bukan karena kamu tiba-tiba jadi suci, tapi karena kamu udah nggak pakai hidup orang lain sebagai cermin utama. Kamu masih bisa kagum sama orang sukses, tapi nggak lagi ngerasa dirimu gagal hanya karena belum sampai ke sana. Kamu bisa bilang, keren ya dia, tanpa lanjut ke kalimat, sedangkan gue, dan itu perubahan besar, walaupun kelihatannya sepele. Ketika perbandingan berkurang, suara di kepala juga pelan-pelan mengecil. Suara yang biasanya nyuruh kamu terus ngejar, terus buktiin, terus validasi diri. Kamu mulai ngerasain ketenangan yang aneh tapi nyaman. Tenang bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu berhenti berantem sama diri sendiri. Dan jujur aja, capek paling besar dalam hidup itu seringnya bukan dari dunia luar, tapi dari konflik batin yang gak selesai-selesai. Di titik ini, kamu juga mulai lebih hadir di hidupmu sendiri. Kamu nggak lagi hidup setengah-setengah sambil mikirin hidup orang lain. Saat makan, kamu benar-benar makan. Saat ngobrol, kamu benar-benar dengerin. Saat istirahat, kamu nggak merasa bersalah karena harusnya orang lain lebih produktif. Kamu mulai paham bahwa hidup itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal rasa saat menjalaninya. Ada satu perubahan yang cukup halus tapi dampaknya besar. Kamu jadi lebih menghargai prosesmu sendiri. Kamu mulai lihat pencapaian kecil yang dulu kamu anggap remeh. Bangun pagi tanpa drama, menyelesaikan satu tugas, berani bilang tidak, berani jujur sama perasaan sendiri. Hal-hal ini dulu terasa nggak penting karena nggak bisa dipamerin. Tapi sekarang kamu sadar, justru inilah fondasi hidup yang sehat. Berhenti membandingkan diri juga bikin hubunganmu dengan orang lain jadi lebih ringan. Kamu nggak lagi melihat orang sebagai ancaman atau kompetitor. Kamu bisa tulus senang atas kebahagiaan mereka tanpa merasa tertinggal. Kamu juga lebih jujur mengakui saat kamu capek, tanpa takut dinilai lemah. Karena kamu tahu, hidupmu nggak perlu dibandingkan untuk sah. Dan ada efek samping yang sering nggak disangka. Percaya diri yang lebih stabil. Bukan percaya diri yang berisik, tapi yang tenang. Kamu nggak lagi butuh pengakuan terus-menerus untuk merasa cukup. Kamu tahu siapa dirimu, apa yang sedang kamu bangun, dan kenapa kamu melangkah dengan cara tertentu. Kalau ada yang meremehkan, sakitnya tetap ada. Tapi nggak lagi menghancurkan, karena pondasimu bukan lagi opini orang. Secara spiritual, berhenti membandingkan diri itu seperti menarik kembali energi yang selama ini bocor keluar. Setiap kali kamu iri, minder atau merasa kurang karena orang lain, sebenarnya energimu lagi keluar tanpa kamu sadari. Tapi ketika kamu fokus ke perjalananmu sendiri, energi itu balik. Kamu jadi lebih utuh, lebih grounded, lebih nyambung sama diri sendiri. Di fase ini juga, kamu mulai menyadari bahwa hidup yang baik-baik saja itu sebenarnya anugerah. Nggak semua hari harus spektakuler. Nggak semua momen harus bermakna besar. Ada hari-hari biasa yang justru jadi tempat jiwa beristirahat. Dan itu bukan kegagalan, itu keseimbangan. Bab kedua ini adalah tentang transisi. Dari hidup yang penuh perbandingan ke hidup yang lebih sadar. Dari kejar-kejaran ke perjalanan. Dari gue kurang apa ke gue lagi di mana. Dan walaupun prosesnya pelan, disinilah banyak orang akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari-cari di luar. Rasa cukup.
Bukan cukup karena punya segalanya, tapi cukup karena berhenti menuntut diri jadi orang lain. Dan percaya atau enggak, di titik inilah hidup mulai terasa lebih ringan, lebih jujur, dan ironisnya lebih berkembang. Karena ketika kamu berhenti membandingkan diri, kamu akhirnya punya ruang untuk benar-benar bertumbuh. Di tahap ini, berhenti membandingkan diri bukan lagi sesuatu yang kamu usahakan. Dia jadi kebiasaan batin. Kamu nggak tiap hari bangun dengan afirmasi sakti, tapi kamu bangun dengan satu kesadaran sederhana. Hidupmu nggak perlu diukur pakai penggaris orang lain. Kamu mulai sadar, membandingkan diri itu sebenarnya kebiasaan lama yang dulu kelihatan berguna. Dulu, perbandingan bikin kamu termotivasi, atau setidaknya kelihatan seperti itu. Tapi sekarang kamu ngerti, banyak dorongan yang kelihatannya motivasi, ternyata cuma tekanan pakai topeng. Dan tekanan, sekeras apapun kamu bungkus, tetap bikin capek. Di bab ini, kamu mulai lebih jujur sama batasmu. Kamu tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti. Kamu nggak lagi merasa bersalah karena butuh istirahat. Kamu sadar, istirahat bukan tanda kalah. Istirahat itu bagian dari perjalanan, bukan jeda dari kehidupan. Ironisnya, justru setelah kamu berhenti memaksa diri, produktivitasmu pelan-pelan jadi lebih sehat, bukan lebih sibuk, tapi lebih bermakna. Ada satu momen yang biasanya bikin senyum sendiri. Kamu lagi scroll, lihat pencapaian orang lain, dan rasanya biasa aja. Nggak iri, nggak minder, nggak juga sinis, cuma netral. Dan kamu mikir, oh ternyata bisa ya hidup kayak gini. Itu bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu udah berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai tolok ukur harga dirimu. Di fase ini, kamu juga jadi lebih berani jadi diri sendiri, walaupun nggak selalu cocok dengan ekspektasi sekitar. Kamu mulai ngomong jujur walau suaramu agak gemetar. Kamu mulai memilih jalan yang lebih sepi, walau nggak selalu dipuji. Dan anehnya, justru di situ, kamu ngerasa lebih utuh, lebih tenang, lebih pulang ke diri sendiri. Secara spiritual, berhenti membandingkan diri itu seperti berhenti melawan arus. Kamu nggak lagi sibuk berenang ke arah yang bukan jalurmu. Kamu mengikuti ritmemu sendiri. Ada hari kamu cepat, ada hari kamu lambat, dan dua-duanya nggak salah. Kamu mulai percaya, hidup bukan lomba lari, tapi perjalanan pulang. Humornya di sini, dulu kamu mungkin sibuk mikir, kok hidup gue begini amat sih? Sekarang kamu mikir, oh, ternyata hidup gue emang paket begini. Dan lucunya, justru setelah kamu nerima paketnya, kamu mulai nemuin kejutan-kejutan kecil di dalamnya. Hal-hal yang gak pernah kamu lihat karena dulu terlalu sibuk membandingkan. Kamu juga mulai sadar satu hal penting. Orang yang terlihat lebih sukses di luar sana juga punya perbandingan mereka sendiri. Mereka juga kadang minder, takut ketinggalan, ngerasa kurang. Bedanya cuma satu. Sekarang kamu nggak lagi menjadikan hidup mereka sebagai standar hidupmu. Kamu berhenti menumpuk beban yang bahkan bukan milikmu. Di titik ini, kamu mungkin belum sampai ke tujuan besar yang kamu impikan, tapi kamu lebih damai dengan posisi sekarang. Dan itu bukan menyerah, itu matang. Kamu tahu kemana kamu melangkah, walau jalannya masih panjang. Kamu berhenti memaki dirimu karena belum sampai. Kamu mulai menghargai dirimu karena masih berjalan. Dan mungkin ini bagian paling penting dari semuanya. Saat kamu berhenti membandingkan diri, kamu berhenti menyakiti dirimu secara halus. Luka-luka kecil yang dulu kamu anggap biasa, merasa kurang, merasa tertinggal, merasa nggak cukup, pelan-pelan sembuh. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kamu memperlakukan dirimu berubah. Kalau hari ini kamu masih sering membandingkan diri, itu bukan berarti kamu gagal memahami semua ini. Itu manusiawi. Kita hidup di dunia yang hobi banget pamer pencapaian. Tapi sekarang setidaknya kamu tahu satu hal. Kamu punya pilihan. Kamu bisa terus hidup sebagai bayangan hidup orang lain. Atau kamu bisa mulai hadir penuh di hidupmu sendiri. Dan kalau kamu masih mendengarkan sampai titik ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang capek berlomba. Bagian yang pengen duduk sebentar, ngopi pelan dan bilang, gue cukup, gue lagi di jalanku. Ingat ini baik-baik, kamu nggak perlu jadi versi terbaik hari ini, cukup jadi versi yang jujur. Karena ketika kamu berhenti membandingkan diri, hidup berhenti terasa seperti ujian dan mulai terasa seperti rumah.